Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Jabar, NIM 1931041152, kelas PJKR D. Baik, di sini saya akan membawakan sebuah materi pembelajaran, yaitu prinsip dan alat evaluasi. Pertama, pendahuluan. Proses pembelajaran dengan mengaplikasikan berbagai model-model pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan minat, motivasi, aktivitas, dan hasil belajar. Hasil belajar siswa dapat diketahui meningkat atau rendah setelah dilaksanakan sebuah evaluasi. Proses evaluasi meliputi pengukuran dan penilaian. Pengukuran bersifat kuantitatif, sedangkan penilaian bersifat kualitatif. Proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan. Pengukuran dalam bidang pendidikan erat kaitannya dengan tes. Hal ini dikarenakan salah satu cara yang sering dipakai untuk mengukur hasil yang telah dicapai siswa adalah dengan tes. Penilaian merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dalam sistem pendidikan saat ini. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari nilai-nilai yang diperoleh siswa. Tentu saja untuk itu diperlukan sistem penilaian yang baik dan tidak biasa. Sistem penilaian yang baik akan mampu memberikan gambaran tentang kualitas pembelajaran, sehingga pada gilirannya akan mampu membantu guru merencanakan strategi pembelajaran. B. Prinsip evaluasi. Ada satu prinsip umum yang penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu adanya triangulasi atau hubungan erat tiga komponen, yaitu yang pertama, hubungan antara tujuan dengan KBM. Kegiatan belajar mengajar yang dirancang dalam bentuk rencana mengajar disusun oleh guru dengan mengacu pada tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, anak panah yang menunjukkan hubungan antara keduanya mengarah pada tujuan dengan makna bahwa KBM mengacu pada tujuan, tetapi juga mengarah dari tujuan ke KBM, menunjukkan langkah dari tujuan dilanjutkan ke pemikiran ke KBM. Yang kedua, hubungan antara KBM dengan evaluasi. Evaluasi harus mengacu dengan dan disesuaikan dengan KBM yang dilaksanakan. Sebagai misal, jika kegiatan belajar mengajar dilakukan oleh guru dengan menitik beratkan pada keterampilan, evaluasinya juga harus mengukur tingkat keterampilan siswa, bukannya aspek pengetahuan. Kecenderungan yang terdapat dalam praktek sekarang ini adalah bahwa evaluasi hasil belajar hanya dilakukan dengan tes tertulis, menekankan aspek pengetahuan saja. Hal-hal yang berkaitan dengan aspek lain kurang mendapatkan perhatian dari evaluasi. C. Alat evaluasi.
Alat adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Kata alat biasa disebut juga dengan istilah instrumen. Alat evaluasi juga dikenal dengan instrumen evaluasi. Dengan pengertian tersebut, maka alat evaluasi dikatakan baik apabila mampu mengevaluasi sesuatu yang dievaluasi dengan hasil seperti keadaan yang dievaluasi. Secara garis besar, ragam alat evaluasi terdiri atas dua macam bentuk, yaitu bentuk objektif dan bentuk subjektif. 1. Teknik notes. Skala bertingkat rating scale atau biasa dibilang rating scale. Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap sesuatu hasil pertimbangan. Seperti Oppenheim mengatakan, rating gives a numerical value to smoking of judgment. Maka suatu skala selalu disajikan dalam bentuk angka. Contoh, skor yang diberikan oleh guru di sekolah untuk menggambarkan tingkat prestasi belajar siswa. Biasanya, angka-angka yang digunakan diterapkan pada skala dengan jarak yang sama, meletakkannya secara bertingkat dari yang rendah ke tinggi. Dengan demikian, skala ini dinamakan skala bertingkat. Kuesioner, kuesioner atau biasa dikatakan kuesioner juga sering dikenal sebagai angket. Pada dasarnya, kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang diukur atau responden. Dengan kuesioner ini, orang dapat diketahui tentang keadaan, data diri, pengalaman, pengetahuan, sikap atau pendapatnya, dan lain-lain. Yang kedua, teknik tes. Berikut ini beberapa pendapat para ahli pengertian tes, yaitu dalam buku Evaluasi Pendidikan, Amir Dayen Indrakusuma mengatakan, tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. B. Dalam bukunya Teknik-teknik Evaluasi, Mukhtar Bukhari mengatakan, tes ialah suatu percobaan yang diadakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hasil-hasil pelajaran tertentu pada seorang murid atau kelompok murid. Dari beberapa kutipan atau uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tes merupakan suatu alat pengumpulan informasi. Tetapi juga dibandingkan dengan alat-alat yang lain, tes ini bersifat lebih resmi karena penuh dengan batasan-batasan
apabila rumusan yang telah disebut di atas dikaitkan dengan evaluasi yang dilakukan di sekolah, khususnya di suatu kelas, maka tes mempunyai fungsi ganda, yaitu untuk mengukur siswa dan untuk mengukur keberhasilan program pengajaran. A. Tes tertulis, written test. Tes tertulis merupakan alat penilaian yang dijawab oleh siswa, meliputi 1. Tes bentuk uraian, yaitu semua bentuk tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban dalam bentuk uraian. Tes bentuk uraian menuntut kemampuan siswa untuk mengorganisasi dan merumuskan jawaban dengan kata-kata sendiri. Yang kedua, tes bentuk objektif, yaitu bentuk tes yang mengharuskan bahwa siswa di antara kemungkinan jawaban yang telah disediakan memberi jawaban singkat atau mengisi jawaban pada kolom titik-titik yang disediakan. B. Tes lisan. Tes lisan merupakan alat penilaian yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung untuk mengetahui kemampuan berproses berpikir siswa dalam memecahkan suatu masalah atau pertanggungjawabkan pendapat, penggunaan bahasa, dan penguasaan materi pelajaran. Ditinjau dari jenis pertanyaan yang akan diajukan, tes lisan dapat berbentuk pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Ditinjau dari jawaban yang diinginkan, dapat berbentuk pertanyaan-pertanyaan berupa hafalan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. A. Tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga berdasarkan hasil tersebut dapat dilakukan penanganan yang tepat. B. Tes formatif. Tes formatif dapat juga dipandang sebagai tes diagnostik pada akhir pelajaran. Evaluasi formatif atau tes formatif diberikan pada akhir setiap program. Tes ini merupakan post tes atau tes akhir proses. Evaluasi formatif mempunyai manfaat baik bagi siswa, guru maupun program itu sendiri. C. Tes sumatif. Evaluasi sumatif atau tes sumatif dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok atau sebuah program yang lebih besar dalam pengalaman di sekolah. Tes formatif dapat disamakan dengan ulangan harian, sedangkan tes sumatif ini dapat disamakan dengan ulangan umum yang biasanya dilaksanakan pada tiap akhir semester. Baik, dari kesimpulan dari materi tadi, prinsip-prinsip evaluasian yaitu kontinuitas, komprehensif, adil dan objektif, kooperatif, praktis, prinsip keseluruhan, prinsip kesinambungan, prinsip objektivitas. Jenis-jenis alat evaluasi yaitu teknik notes atau skala bertingkat, rating scale, kuesioner, dan teknik tes tertulis, written test, tes lisan, tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Baik,
Itulah yang sempat saya bawakan dari materi kali ini. Apabila banyak kurang, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.